go. Let's go. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Wijayanti. Dalam video ini kami akan memaparkan materi mengenai hak desain tata letak sirkuit terpadu. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan dalam video ini, yaitu yang pertama, sejarah desain tata letak sirkuit terpadu, yang kedua, ruang lingkup hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang ketiga, permohonan pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang keempat, ada pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang kelima, yaitu ada penyelesaian sengketa hak desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, desain tata letak sirkuit terpadu atau yang biasa disingkat dengan DTLST ini merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu ini sendiri itu lahir pada tahun 1984 di Amerika Serikat melalui Semiconductor Chip Protection Act atau SCPA. Pada awalnya, Jepang merupakan sasaran utama dari pengaturan DTLST ini sebagai pesaing utama DTLST. Namun, dalam perkembangannya, Jepang kemudian mengikuti langkah Amerika Serikat dengan mengkopi SCPA tadi. Setelah itu, akhirnya bangsa-bangsa sepakat untuk membentuk suatu perjanjian yang dikenal dengan Treaty Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit atau Washington Treaty pada tahun 1989. Perjanjian ini berguna untuk membuat pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu. Prinsip-prinsip perjanjian tersebut itu lebih lanjut diakomodasikan ke dalam TRIPS atau TRIPS. Setiap peserta TRIPS, termasuk Indonesia, harus mengratifikasi perjanjian tersebut dan mengundangkannya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara. Salah satu hal yang diatur dalam TRIPS adalah mencantumkan pengaturan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di Indonesia itu sendiri, keberadaan desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau yang dikenal dengan UU DTLST. Alasan dibuatnya UU DTLST ini adalah untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian TRIPS yang menghendaki agar setiap anggota negara WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk membuat peraturan tersendiri tentang DTLST atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini sendiri merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu yang diajukan dengan permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Pengaturan pelaksana lebih lanjut tentang desain tata letak sirkuit terpadu ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan desain tata letak sirkuit terpadu yang selanjutnya disebut dengan PPDTLST. Kehadiran PPDTLSTI tersebut diharapkan mampu menjadi solusi sehingga para pendesain yang menciptakan DTLST mengetahui secara pasti syarat dan prosedur pendaftaran DTLST. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, konsep perlindungan. Perlindungan hukum dalam desain ini menganut asas originalitas. Maksudnya, suatu desain tata letak yang dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Yang kedua adalah waktu perlindungan. Waktu perlindungan selama 10 tahun. Yang ketiga adalah subjek desain tata letak sirkuit terpadu yang berhak memperoleh hak desain tersebut adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Dan yang terakhir adalah objek. Menurut undang-undang,
Nomor 32 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, objek hukumnya adalah yang desain yang telah didaftarkan kepada Ditjen HKI oleh pemohon dan dinyatakan oleh Ditjen HKI bahwa desain tersebut sudah memenuhi ketentuan di dalam pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Objek perlindungan itu yang pertama harus memenuhi syarat orisinil. Yang kedua, dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum. Dan yang ketiga, mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai permohonan desain tata letak sirkuit terpadu. Permohonan desain tata letak sirkuit terpadu tercantum dalam pasal 9 sampai 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Pasal 10 ayat 1, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat 2, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Kemudian ayat 3, permohonan harus memuat yang pertama yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua yaitu nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Yang ketiga, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Yang keempat, nama dan alamat lengkap kuasa apabila diajukan melalui kuasa. Yang kelima yaitu tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebuah permohonan diajukan. Kemudian ayat 4, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilampiri dengan yang pertama yaitu salinan gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian yang kedua, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya. Yang keempat, surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf E. Kemudian ayat 5, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Kemudian ayat 6, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan. Ayat 7, ketentuan tentang tata cara permohonan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah. Di sini itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2006 tentang tata cara permohonan desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian dalam pasal 12, pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Kemudian pasal 13, ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan kekayaan intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur oleh keputusan presiden. Baik, di sini saya akan meneruskan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Nani, Saudari Agni, dan Saudari Uyun. Selanjutnya yaitu tentang pengalihan hak. Sudah selayaknya ketika seseorang ataupun orang lain lembaga ingin mendapatkan barang atau mendapatkan suatu hak yang
bisa dia gunakan sebebasnya, pasti dia harus melalui atau harus melakukan sesuatu hal yang dapat menyebabkan barang atau hak tersebut jadi miliknya. Misalkan dari membeli, dari diberikan, atau yang lainnya. Di dalam desain tata letak sirkuit terpadu ini sendiri, untuk pengalihan haknya itu ada beberapa. Yang pertama, melalui pewarisan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketika saudara atau suatu lembaga, bahkan suatu instansi ketika mau mendapatkan warisan dari orang tuanya. Maksudnya ketika orang tuanya itu sudah menjelang ajalnya, menjelang hari mautnya, orang tuanya memberikan warisan kepada anaknya. Bahkan bisa didapatkan selain dari orang tuanya. Jadi kalau orang sebelum meninggal itu kan sudah memiliki tanda-tanda, ya mungkin dia merasa didatangi seorang yang berwujud besar, hitam dan lain-lain. Itu kan merupakan perwujudan dari malaikat yang ingin mengambil nyawanya. Karena dia sudah merasakan bahwa dirinya akan segera meninggalkan dunia, maka orang tua tersebut langsung mewariskan kepada anaknya, yang dengan harapan anaknya dapat merawatnya, dapat mengembangkannya, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai masa depan. Yang kedua yaitu melalui hibah. Maksudnya ketika saudara dalam kondisi tertentu, maksudnya misalnya dalam kondisi beruntung lah, Anda tahu apa-apa, ada yang nyamperin dan memberikan barang kepada kita dengan cuma-cuma, ternyata yang didapatkan adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ketiga adalah wasiat. Seperti yang kita kenal, kita ketahui bahwa wasiat pasti ada hitam di atas putih, ada notarisnya, dan disampaikan kepada yang ditujukan. Contohnya mungkin ketika saudara di dalam lingkaran orang-orang yang terpandang, baik itu sebagai direktur, baik itu sebagai manajer dan lain sebagainya di suatu perusahaan, dan direktur Anda sudah mempercayakan perusahaan kepada Anda. Untuk menjaga data tersebut, direktur itu membuatkan surat wasiat yang ditujukan kepada Anda, karena beliau merasa di tangan Anda lah data tersebut bisa digunakan, maksudnya bisa dijaga, dipergunakan untuk keperluan perusahaan. Karena mungkin si direktur itu sudah merasakan bahwa dirinya akan meninggal dunia. Selanjutnya melalui perjanjian tertulis.
kita sudah ketahui, bahkan sudah kita dengar di beberapa pak dosen yang lainnya, bahwa perjanjian tertulis itu suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun dalam HDTLST ini, perjanjian kemungkinan dilakukan oleh dua orang saja. Maksudnya dengan si pendesain atau si pemilik pertama kepada calon yang akan mendapatkan hak tersebut. Yang keenam, jikalau pengalihan hak di atas sudah dijalankan, baik itu perjanjiannya melalui hibah atau melalui apapun itu caranya, dalam kutip yang sudah ditentukan oleh undang-undang, prosedur selanjutnya yaitu dengan menyertakan dokumentasi. Jadi kalau hak-hak tersebut sudah dialihkan, untuk mengurusnya maka ada surat-surat tertentu untuk keperluan arsip lah, untuk keperluan dokumentasi. Selanjutnya yang ketujuh, kalau sudah dicatatkan dan juga sudah diberikan ke orang lain, maka harus wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayarkan biaya sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang ini. Yang ke-8, pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dicatatkan di dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Kalau sudah dicatatkan, maka haruslah diumumkan di media sosial. Tapi media tersebut harus media yang resmi, bukan seperti WA, seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang biasa kita gunakan sehari-harinya. Tetapi media di sini seperti media televisi, media koran, media radio, pokoknya yang resmi. Tadi yang sudah saya jelaskan di depan itu merupakan langkah-langkah jikalau saudara ingin memiliki atau mendapatkan suatu hak dari data dari desain tata letak sirkuit terpadu. Sekian penjelasan yang dapat di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa dalam desain tata letak sirkuit terpadu. Yaitu pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu selain juga dapat digugat secara perdata, juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Yang pertama, pengadilan arbitrase. Hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa melakukan perbuatan berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan. Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase alternatif, penyelesaian sengketa, klausul arbitrase, dan alternatif.
yang penyelesaian sengketa tersebut saat ini menjadi tren dalam kontrak-kontrak bisnis termasuk kontrak lisensi yang objeknya haki. Dalam transaksi bisnis internasional pun klausul ini menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, peraturan tentang ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Internasional dan Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi melalui Kepres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981. Ada dua hal pokok yang harus dicermati terhadap putusan arbitrase asing, yaitu pengertian atau definisi putusan arbitrase asing, yaitu setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah Republik Indonesia. Putusan tersebut meliputi putusan yang diambil oleh arbitrase institusional award made by permanent bodies. Asas resiprositas, yaitu asas pengakuan atau ketersediaan melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase asing. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh jika penyelesaian sengketa itu memenuhi jalur arbitrase, yaitu dijamin kerahasiaannya oleh para pihak, terus dapat dihindari kelambatannya dalam hal prosedural dan administratif. Para pihak dapat memilih arbiternya menurut keyakinan atau seleranya sendiri-sendiri. Para pihak juga dapat menentukan masalah serta dapat menentukan pilihan untuk penyelesaian masalahnya, prosesnya, dan tempat penyelesaiannya. Putusan arbiter ini merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan penerapan klausul arbitrase dalam perjanjian lisensi tersebut yang harus mengacu pada ketentuan. Klausul arbitrase atau ADR ini merupakan syarat yang harus ada secara tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian lisensi tersebut. Apabila tidak disebut secara tegas dalam klausul tersebut, maka kedua belah pihak harus menyepakati dahulu lembaga mana yang harus diarbitrase. Apabila terdapat ambivalensi di dalam klausul arbitrase yang tercantum di dalam kontrak lisensi yang dibuat oleh notaris, maka perlulah diajukan atau dirujuk ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 yang telah mengingatkan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri juga wajib menolak dan tidak ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Tahap-tahap prosedural yang dilalui dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu permohonan yang diajukan oleh permohon sendiri melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian lisensi yang dimaksud memuat klausula arbitrase dalam bahasa Indonesia. Terus permohonan tersebut juga tersebut harus dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberikan jawaban atau tanggapannya. Yang ketiga, ada pihak pemohon sekaligus mengajukan permohonan tentang pilihan arbiternya secara tertulis dan pihak arbiter yang bersangkutan memberi pernyataan menerima atau menolak. Pihak ketiga dapat turut campur serta menggabungkan diri berdasarkan kepentingannya. Keeksekutorannya harus disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi harus ada persetujuannya kalau mau ada bantuan dari pihak ketiga atau gimana. Dan masih banyak lagi ya. Lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang dapat mengikat atau bisa disebut binding opinion atas suatu hubungan hukum tertentu yang tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Putusan harus memuat syarat-syarat normatif yang terutama harus memuat kepala keputusan atau ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 3 hari setelah pemeriksaan ditutup. Eksekusi putusan arbitrase menurut Undang-Undang 39 tahun 1999 meliputi 2 bagian, yaitu bagian pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional, yang kedua bagian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
Terhadap kedua putusan tersebut berlaku ketentuan universal bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat disbanding atau kasasi. Yang kedua ada tuntutan pidana. Tuntutan pidana terhadap pelanggaran sirkuit terpadu merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidik hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak. Ada banyak perdebatan di kalangan ahli hukum penempatan delik atas tindak pidana terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya ya, kecuali hak cipta. Antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas desain tata letak sirkuit terpadu itu adalah merupakan privat seseorang, jadi ada pelanggar atas hak tersebut, maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh padahal tidak ada bedanya seorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain. Justru dalam KUHP di Indonesia ditetapkan sebagai delik biasa. Kami sendiri sih berpandangan bahwa penetapan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak atas desain tata letak sirkuit terpadu, adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi di tempat yang jauh tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini pemilik hak terus menerus dirugikan, tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan, maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 juga dijelaskan ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut. Bisa dibaca ya nanti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 di dalam makalah permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan atau pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Terus juga tentang pelanggaran pengedaran, ekspor impor dengan hak desain yang udah memiliki hak desain tersebut gitu loh. Nah, sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik pejabat pegawai negeri sipil yang di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain. Penyidik sebagaimana dimaksud itu memiliki wewenang yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduannya, terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang desain tata letak, memiliki keterangan, meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak yang sehubung dengan peristiwa tindak pidana desain tata letak tersebut, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyitaan terhadap bahan atau barang hasil pelanggaran, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi penyidik pegawai negeri sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam hal penyidikan sudah selesai penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, itu sebagai penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah yang kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.